Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 123 kata-kata pertama tentang pembatalan pertunangan. Melihat Feng Xiao melangkah pergi dengan langkah lebar, Murong Yixuan berdiri di tempatnya sejenak sebelum dia melangkah lebih jauh ke dalam rumah untuk tiba di halaman Feng Qingge. Kedua dayang yang menunggu di sana segera membungkukkan lutut mereka untuk memberi salam ketika melihat Murong Yixuan dan menyapanya, Tuan Pangeran Ketiga. Kalian berdua diberhentikan. Dia tetap berdiri di dalam halaman, dan memberi isyarat kepada dua pelayan itu agar mereka mengundurkan diri. Kedua pelayan itu saling bertukar pandang dan mengangguk tanda memberi hormat kepada Murong Yixuan sambil membungkuk dan berjalan keluar. Feng Qingge sedang berada di dalam kamarnya saat dia mendengar suara Murong Yixuan di luar, dan hatinya menjadi semakin sedih saat dia memikirkannya. Qingge, ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Dia berdiri di depan pintu, dan tidak masuk. Pintu kamar terbuka dengan bunyi berderit dan Feng Qingge berdiri di belakangnya dengan ekspresi agak kesal di wajahnya saat dia bertanya, apa yang ingin kau katakan? Apakah kau akan mengatakan bahwa kau tidak bermaksud untuk berdiri di belakang dan melihatku ditampar oleh seseorang? Atau apakah kau mengatakan bahwa hatimu telah tersentuh oleh gadis cantik yang wajahnya ditutupi cadar itu? Murong Yixuan menatapnya dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya saat mendengarkan kata-katanya. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, maafkan aku. Melihatnya meminta maaf, jantung Feng Qingge berdebar kencang dan tiba-tiba merasa bingung. Dia berkata, Kakak Murong, aku merasa kamu tampak sangat jauh dariku beberapa bulan terakhir ini. Apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Qingge, kau gadis yang baik, lebih dari baik sebenarnya. Dia menundukkan pandangannya, dan dalam benaknya, dia memikirkan gadis itu dengan wajah bercadar saat dia berkata, bisa dikatakan bahwa kami saling menyukai sejak kecil dan aku selalu berpikir bahwa kami akan terus seperti ini, sampai-sampai beberapa bulan yang lalu, aku telah bersiap untuk meminta ayahanda kerajaan mengeluarkan dekrit untuk merampungkan pernikahan kami. Kakak Murong, kamu. Dengarkan aku baik-baik. Ia kemudian menatapnya dan melanjutkan, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, seperti yang kau rasakan, aku juga merasa bahwa kita berdua semakin menjauh. Aku tidak tahu kapan perasaan jantungku berdebar kencang setiap kali kita bersama di masa lalu berhenti terjadi. Aku tahu ini sangat kejam padamu, tetapi aku tidak ingin berbohong padamu. Melihatnya menangis tanpa suara, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, sebenarnya aku ingin memberitahu ayahmu sebelumnya tentang pembatalan pertunangan yang telah diatur antara kita, tetapi karena kakekmu tiba-tiba menghilang, ayahmu kemudian harus memimpin para penjaga untuk mencarinya. Untuk masalah ini, aku akan berbicara dengan ayahmu tentang hal itu dalam beberapa hari. Feng Qingge melompat maju dan memeluknya erat-erat sambil menangis terseduh-seduh. Tidak, aku tidak menginginkan itu. Kakak Murong, aku tidak ingin membatalkan pertunangan ini. Aku hanya mencintaimu dan aku telah mencintaimu sejak lama. Apakah kau tahu itu? Dia membiarkan Qingge memeluknya dengan tatapan mata yang tertunduk, penuh rasa bersalah, dan berkata, Qingge, kumohon jangan lakukan ini. Di masa depan, aku akan tetap memperlakukanmu seperti adik perempuanku sendiri, bukankah itu bagus? Tidak. Aku tidak mau menjadi adikmu. Aku tidak mau. Kakak Murong, katakan padaku, apakah karena aku tidak cukup baik? Atau dalam hal apa aku tidak cukup baik? Katakan padaku, aku akan berubah. Aku pasti akan berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan air mata mengalir di wajahnya karena kesedihan, tidak dapat mempercayai semua yang baru saja didengarnya. Dia benar-benar mencintainya, benar-benar mencintainya. Demi dia telah mempelajari setiap gerakan Feng Qingge, cara bicaranya, tingkah lakunya. Demi dia bahkan bisa hidup dengan identitas Feng Qingge sepanjang hidupnya, menghadapinya dengan wajah Feng Qingge. Tapi sekarang dia mengatakan bahwa dia ingin membatalkan pernikahan. Dia kemudian melepaskan tangan yang digenggam erat di pinggangnya dan menatapnya dengan rasa bersalah. Dia berkata, Qingge, aku tidak melakukan ini karena marah. Pikiran ini telah membebani hatiku cukup lama dan baru hari ini aku mengatakannya dengan lantang. Aku benar-benar berharap kamu dapat mengerti bahwa urusan hati tidak dapat dipaksakan dan aku sangat menyesal telah menyakitimu. Saat suaranya melemah, dia tidak lagi menatapnya tetapi hanya melangkah pergi dari sana dengan langkah lebar. Feng Qingge terjatuh ke tanah dengan perasaan putus asa dan putus asa, menatap kosong ke arah punggung sosok yang melangkah pergi tanpa ragu, kukunya menancap dalam di telapak tangannya.